Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Firmansyah dari kelas manajemen malam 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak positif teknologi informasi dengan fokus pada beberapa kasus nyata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti sekarang, teknologi informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Hampir semua aktivitas mulai dari belajar, bekerja, belanja, hingga berkomunikasi memanfaatkan teknologi informasi. Kehadiran teknologi ini bukan hanya membuat pekerja menjadi lebih mudah, tetapi juga membuat banyak peluang baru di beberapa bidang. Namun agar lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan dampak positif melalui beberapa contoh kasus. Kasus yang pertama yaitu dampak positif di bidang pendidikan. Contohnya, saat pandemi COVID-19, seluruh proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka harus berpindah ke sistem online. Mahasiswa dan dosen menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan berbagai platform learning lainnya. Awalnya memang banyak kendala seperti jaringan, internet, dan adaptasi menggunakan aplikasi, tetapi di sisi lain teknologi informasi memberikan solusi agar proses belajar tetap belajar. Bahkan setelah pandemi selesai, banyak kampus tetap menggunakan sistem hybrid atau pembelajaran digital. Materi kuliah yang dapat diakses kapan saja, tugas dikumpulkan secara online, dan mahasiswa bisa mencari referensi dari jurnal internasional hanya melalui internet. Artinya, teknologi informasi membuat akses pendidikan menjadi lebih luas, fleksibel, dan efisien. Kasus yang kedua yaitu adalah kasus di bidang bisnis. Dulu seseorang yang ingin berjuang harus memiliki toko fisik. Sekarang dengan adanya teknologi informasi, siap pun bisa membuka usaha hanya melalui smartphone. Sebagai contoh, banyak mahasiswa yang menjelaskan bisnis online melalui marketplace atau media sosial. Mereka menjual makanan, pakaian, hingga jasa desain tanpa harus menggunakan biaya besar untuk menyewa tempat. Teknologi informasi juga membantu pelaku UMKM memasarkan produk ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Selain itu, pembelajaran membuat transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan praktis. Khusus ini menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu meningkatkan pendapat masyarakat sekaligus membuat lapangan pekerjaan baru. Dampak yang ketiga yaitu di bidang kesehatan. Sekarang masyarakat tidak perlu harus datang ke rumah sakit hanya untuk berkonsultasi dengan dokter. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di daerah jauh dapat melakukan konsultasi secara online melalui aplikasi kesehatan. Dokter dapat memberikan saran resep obat, bahkan membantu perkembangan pasien dari jarak jauh. Teknologi informasi juga membantu rumah sakit menyimpan rekaman medis pasien dalam bentuk digital, sehingga dapat lebih mudah dicari dan mengurangi resiko kehilangan dokumen. Dengan begitu, pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien. Dampak kasus yang keempat yaitu adalah komunikasi. Dulu untuk menghubungi keluarga yang berada di luar kota atau luar negeri maupun membutuhkan biaya mahal dan waktu yang sangat lama. Sekarang bisa melakukan video call, mengirim pesan, atau berbagai video, dokumen hanya dalam hitungan detik. Contohnya, mahasiswa yang sedang mengikuti program magang di luar negeri tetap bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing melalui aplikasi komunikasi online tanpa harus datang ke kampus. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, murah, dan tidak terbatas oleh jarak. Kesimpulannya dari kasus 4 tadi,
Dari berbagai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memberikan banyak dampak positif, antara lain mempermudah proses belajar, membantu perkembangan bisnis dan ekonomi digital, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat komunikasi tanpa batas jarak, membuat pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Namun, manfaat tersebut hanya bisa disarankan jika teknologi digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebab mahasiswa kita harus mampu manfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktif, menambah pengetahuan, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.